Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Apriani Sitorus dengan NIM 2403284. Saya dari kelas Negosiasi dan Advokasi 6A. Baik, ketika hidup memberi lemon, kita bikin manajemen krisis. Di slide ini terpampang pertanyaan besar yang sangat puitis namun bisa merinding. Secara definisi, formal yang tertera di layar, manajemen krisis dalam advokasi adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon dan pulih dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Tujuannya bukan cuma buat bertahan hidup, tapi meminimalkan dampak negatif dan kalau memungkinkan mengubah krisis tersebut menjadi sebuah peluang emas. Mari kita terjemahkan ke bahasa yang lebih membumi. Manajemen krisis itu ibaratnya adalah payung sebelum hujan, atau lebih tepatnya baju pelampung sebelum kapal yang kita tumpangi menabrak gunung es ala film Titanic. Dalam dunia gerakan, advokasi, maupun organisasi, krisis itu bukan pertanyaan apakah akan terjadi, melainkan kapan terjadinya. Bayangkan, Anda lagi gencar-gencarnya memperjuangkan isu lingkungan hidup dengan sangat gagah berani di media sosial. Tiba-tiba ketahuan kalau ketua organisasi Anda ternyata hobi buang sampah sembarangan atau pakai sedotan plastik sekali pakai di warung kopi. Dalam sekejap, netizen menyerang, kredibilitas runtuh, dan perjuangan berbulan-bulan terancam sirna dalam hitungan detik. Nah, disinilah manajemen krisis bekerja. Bagaimana caranya biar kepanikan itu tidak membuat kapal Anda karam sepenuhnya? Seni mengubah bencana menjadi peluang. Tiga kata kunci utama dalam manajemen krisis adalah mempersiapkan, merespon, dan pulih. Mempersiapkan artinya kita sudah punya playbook atau skenario terburuk sebelum krisis itu datang mengetuk pintu. Merespon artinya pada krisis itu benar-benar terjadi, kita tidak lari ke bawah kasur sambil menangis, melainkan langsung maju berhadapan dengan kamera media untuk memberikan penjelasan yang menenangkan. Dan pulih artinya bagaimana kita membangun kembali benteng kredibilitas yang sempat retak. Namun, bagian paling ajaib dari slide ini adalah pada kalimat terakhirnya. Mengubah krisis menjadi peluang. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam ilmu silat manajemen krisis. Jika orang biasa kena krisis cuma bisa minta maaf sambil klarifikasi dengan latar belakang tembok putih, seorang ahli manajemen krisis bisa memutarbalikkan narasi. Krisis yang tadinya bikin nama baik hancur, malah dijadikan panggung untuk membuktikan betapa bertanggung jawabnya organisasi tersebut. Ibaratnya, kalau kehidupan melempar buah lemon yang asam ke muka Anda, jangan cuma meringis kesakitan, tapi peras lemon itu tambahkan gula, kasih es batu, lalu jualah sebagai es lemon segar dengan harga mahal kepada orang-orang yang tadi menertawakan Anda. Dengan menguasai manajemen krisis, gerakan advokasi yang kita bangun tidak akan mudah goyah cuma karena terpaan angin kencang. Kita tidak cuma siap menghadapi masalah internal maupun serangan eksternal, tetapi juga siap menjadikan krisis itu sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi lagi dalam mencapai tujuan utama organisasi. Studi kasus realita lapangan dan bencana informasi. Nah, setelah kita pahami teori dasar manajemen krisis, sekarang saatnya kita melangkah
ke dunia nyata yang penuh kejutan lewat studi kasus, yaitu contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Di slide ini dipaparkan dua skenario krisis nyata yang sanggup membuat jantung para pegiat advokasi dan pelaku bisnis meloncat keluar. Skenario pertama adalah serangan berita bohong alias hoax harga pangan. Dan skenario kedua adalah manuver kebijakan dadakan dari pemerintah terkait larangan ekspor maupun impor. Mari kita ulas bencana-bencana ini satu persatu sambil membayangkan betapa riuhnya situasi saat krisis tersebut benar-benar meledak di depan mata. Pertama, mari kita bahas tentang si perusak ketenangan publik. Berita hoaks harga pangan, bayangkan ada satu pesan berantai di aplikasi obrolan yang isinya mengklaim bahwa harga beras besok akan naik 3 kali lipat karena stok nasional habis total. Dalam hitungan jam, pesan tersebut menyebar bagai api menyambar jerami kering. Emak-emak langsung panik, menguras tabungan, dan menyerbu pasar swalayan untuk memborong beras dalam jumlah tak masuk akal. Pasar menjadi tidak stabil, panik buying terjadi di mana-mana, dan suasana menjadi sangat kacau. Bagi kelompok advokasi petani, ini adalah krisis level tertinggi. Kenapa? Karena kepanikan publik ini biasanya akan memaksa pemerintah mengambil tindakan instan yang serba terburu-buru. Seperti halnya menerapkan kontrol harga secara ugal-ugalan yang justru mencekik leher petani di tingkat tapak. Lebih parahnya lagi, narasi di publik seringkali diputarbalikkan seolah-olah petanilah yang serakah dan menjadi biang kerok kenaikan harga tersebut. Padahal petani di desa jangankan mau menaikkan harga, buat makan sehari-hari saja masih kempot-kempotan. Disinilah tim advokasi harus bertindak cepat meredam hoaks sebelum para petani dijadikan kambing hitam atas kekacauan yang diciptakan oleh ketikan jempol netizen yang tak bertanggung jawab. Drama kebijakan dadakan dan rantai pasok yang lumpuh. Skenario krisis kedua tidak kalah mengerikannya, yaitu kebijakan dadakan berupa larangan ekspor ataupun impor secara tiba-tiba. Bayangkan situasi di mana sebuah asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir sudah menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah dengan membeli di luar negeri. Truk-truk kontainer sudah antri rapi di pelabuhan, barang-barang sudah dikemas cantik. Tiba-tiba di sore hari pemerintah mengeluarkan pengumuman resmi bahwasannya mulai tengah malam nanti ekspor komoditas tersebut, misalnya minyak goreng, batu bara, ataupun produk pertanian lainnya resmi dilarang total. Seketika itu juga dunia rasanya mau kiamat bagi para pelaku usaha. Kontrak terancam batal, denda penalti menanti di depan mata, barang-barang yang ada di gudang terancam membusuk, dan keberlangsungan rantai pasok langsung lumpuh total dalam semalam. Ini adalah krisis besar yang menyerang kredibilitas dan finansial secara bersamaan. Bagi asosiasi bisnis, tugas advokasi di momen seperti ini sangatlah berat. Mereka harus berpacu dengan waktu untuk melakukan lobby tingkat tinggi, menyampaikan data dampak kerugian secara terukur, dan menuntut kepastian hukum agar usaha yang melibatkan ribuan tenaga kerja ini tidak bangkrut berjamaah hanya karena keputusan politik yang berubah dalam hitungan detik. Perang reputasi dan tuduhan tanpa bukti. Masih di seputar krisis agribisnis, kali ini kita berhadapan dengan musuh yang tak terlihat, tapi dampaknya sangat mematikan bagi reputasi,
yaitu pencemaran nama baik komoditas. Di slide ini dicontohkan bagaimana sebuah produk pertanian tertentu seperti kelapa sawit ataupun produk hortikultura tiba-tiba dituduh secara masif memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan ataupun kesehatan. Celakanya, tuduhan ini disebarkan secara meluas oleh media ataupun kelompok tertentu tanpa disertai bukti ilmiah yang kuat. Bayangkan Anda berada di posisi asosiasi produsen komoditas tersebut. Pagi hari Anda terbangun dan menemukan berita di sebuah platform media sosial yang mengklaim bahwa komoditas yang Anda perjuangkan adalah penyebab utama kerusakan alam ataupun mengandung zat berbahaya. Konsumen yang panik langsung berhenti membeli. Pasar ekspor melakukan pemboikotan dan nilai ekonomi dan komoditas tersebut terjun bebas dalam sekejap. Ini adalah krisis reputasi yang sangat brutal. Dalam konteks ini, tugas advokasi bukan cuma sekedar bilang itu tidak benar, melainkan harus menyajikan serangan balik berbasis riset dan bukti ilmiah yang tajam untuk memulihkan kembali kepercayaan publik dan pasar internasional. Runtuhnya proyek raksasa dan krisis kepercayaan. Lanjut ke contoh krisis berikutnya yang tidak kalah dahsyat, yaitu kegagalan program pertanian skala besar. Di slide secara eksplisit menyebutkan contoh seperti program food estate, ketika sebuah program mega proyek pemerintah dan diadvokasikan ataupun sebaliknya, dikritik oleh suatu organisasi, ternyata mengalami kegagalan besar di lapangan. Akibatnya bukan main-main, terjadi kerugian ekonomi yang masif dan kerusakan lingkungan yang tidak sedikit. Disinilah lahirnya krisis kepercayaan ataupun krisis kredibilitas. Bagi pihak yang tadinya mendukung dan mengadvokasikan program tersebut, mereka akan dicap gokil, tidak kompeten, atau bahkan dituduh terlibat dalam lingkaran kepentingan karena mempromosikan proyek yang akhirnya mangkrak. Sementara lagi pihak yang mengkritik krisis bisa muncul kalau kritik mereka ternyata tidak berbasis data yang tepat ataupun justru dipolitisasi. Pada akhirnya, krisis jenis ini memaksa setiap organisasi advokasi untuk ekstra hati-hati dan berdiri di atas pijakan data yang sangat kuat, agar kredibilitas yang sudah dibangun bertahun-tahun tidak ikut hancur meleleh bersama gagalnya proyek raksasa tersebut. Seni menjaga diri dari serangan penolakan dan misinformasi. Melanjutkan maraton panjang kita, sekarang kita masuk ke materi yang tidak kalah seru dan makin menegangkan. Strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Di slide ini digambarkan dua karakter yang sedang memegang papan grafik dan laptop, seolah-olah sedang menyusun benteng pertahanan terakhir dari gempuran musuh. Teks utamanya sangat lugas menegaskan bahwa menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi itu memerlukan respon yang tidak cuma sekedar cepat, tetapi juga terkoordinasi dan sangat strategis. Di dunia nyata, ketika perjuangan ataupun advokasi Anda mulai membesar dan didengar publik, disitulah biasanya pihak-pihak yang terusik akan mulai bereaksi. Penolakan itu hal biasa, tetapi kalau sudah masuk ke ranah ancaman atau penyebaran misinformasi, itu tandanya Anda sudah masuk ke zona bahaya. Menghadapi situasi ini, tidak boleh pakai emosi jiwa ataupun asal post di media sosial sambil marah-marah. 3 pilar pertahanan: cepat, terkoordinasi, dan strategis.
Tiga kata kunci di slide ini, cepat, terkoordinasi, dan strategis, adalah formula rahasia agar kita tidak gugur di tengah jalan. Cepat artinya kalau ada misinformasi atau hoaks yang beredar, kita tidak boleh menunda klarifikasi sampai isu tersebut keburu membesar dan Di zaman sekarang, berita bohong itu jalannya pakai jet pribadi, sedangkan kebenaran seringkali masih sibuk memakai tali sepatu. Jadi, kalau kita lambat merespon, reputasi kita bisa hancur duluan sebelum sempat membela diri. Terkoordinasi artinya seluruh tim ataupun organisasi harus berbicara dengan satu suara yang sama. Jangan sampai ketua bilang A, juru bicara bilang B, dan anggota tim di media sosial malah sibuk melayani debat kusir dengan akun-akun anonim. Semuanya harus teratur lewat satu komando agar pesan yang disampaikan konsisten. Dan yang terakhir, strategis artinya setiap langkah pertahanan yang diambil harus punya kalkulasi yang matang. Kita harus tahu kapan saatnya balik menyerang dengan data yang telak dan kapan saatnya diam sejenak untuk memantau pergerakan lawan. Dengan kombinasi cepat, terkoordinasi, dan strategis ini, ancaman sebesar apapun tidak bakal sanggup merubah fondasi advokasi yang sudah kita bangun dengan susah payah. Runtuhnya proyek raksasa dan krisis kepercayaan. Lanjut ke contoh krisis berikutnya yang tidak kalah dahsyat, yaitu kegagalan program pertanian skala besar. Di slide secara eksplisit menyebutkan contoh seperti program food estate ketika sebuah program mega proyek pemerintah yang diadvokasikan atau sebaliknya dikritik oleh suatu organisasi ternyata mengalami kegagalan besar di lapangan. Akibatnya bukan main-main, terjadi kerugian ekonomi yang masif dan kerusakan lingkungan yang tidak sedikit. Disinilah lahir krisis kepercayaan ataupun krisis kredibilitas bagi pihak yang tadinya mendukung dan mengadvokasikan program tersebut. Mereka akan dicap gokil, tidak kompeten, atau bahkan dituduh terlibat dalam lingkaran kepentingan karena mempromosikan proyek yang akhirnya mangkrak. Sementara bagi pihak yang mengkritik, krisis bisa muncul kalau kritik mereka ternyata tidak berbasis data yang tepat atau justru dipolitisasi. Pada akhirnya, krisis jenis ini memaksa setiap organisasi advokasi untuk ekstra hati-hati dan berdiri di atas pijakan data yang sangat kuat. Agar kredibilitas yang sudah dibangun bertahun-tahun tidak ikut hancur setelah meleleh bersama gagalnya proyek raksasa tersebut. Seni menjaga diri dari serangan penolakan dan misinformasi. Melanjutkan maraton panjang kita, sekarang kita masuk ke materi yang tidak kalah seru dan makin menegangkan. Strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Di slide ini digambarkan dua karakter yang sedang memegang papan grafik dan laptop, seolah-olah sedang menyusun benteng pertahanan terakhir dari gempuran musuh. Teks utamanya sangat lugas, menegaskan bahwa menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi itu memerlukan respons yang tidak cukup sekedar cepat, tetapi juga terkoordinasi dan sangat strategis. Di dunia nyata, ketika perjuangan ataupun advokasi Anda mulai membesar dan didengar publik, disitulah biasanya pihak-pihak yang terusik akan mulai bereaksi. Penolakan itu hal biasa. Tapi kalau sudah masuk ke ranah ancaman ataupun penyebaran misinformasi, itu tandanya Anda sudah masuk ke zona berbahaya. Menghadapi situasi ini, tidak boleh pakai emosi jiwa ataupun asal post di media sosial sambil marah-marah.
3 pilar pertahanan cepat, terkoordinasi, dan strategis. 3 kata kunci di slide ini, cepat, terkoordinasi, dan strategis, adalah formula rahasia agar kita tidak gugur di tengah jalan. Cepat artinya, kalau ada misinformasi atau hoaks yang beredar, kita tidak boleh menunda klarifikasi sampai isu tersebut keburu membesar dan dipercaya publik sebagai kebenaran. Di zaman sekarang, berita bohong itu jalannya pakai jet pribadi, sedangkan kebohongan sering kali masih sibuk memakai tali sepatu. Jadi, kalau kita lambat merespon, reputasi kita bisa hancur duluan sebelum sempat membela diri. Terkoordinasi artinya seluruh tim ataupun organisasi harus berbicara dengan satu suara yang sama. Jangan sampai ketua bilang A, juru bicara bilang B, dan anggota tim di media sosial malah sibuk melayani debat kusir dengan akun-akun anonim. Semuanya harus teratur lewat satu komando agar pesan yang disampaikan konsisten. Dan yang terakhir, strategis artinya setiap langkah pertahanan yang diambil harus punya kalkulasi yang matang. Kita harus tahu kapan saatnya balik menyerang dengan kata yang telak, dan kapan saatnya diam sejenak untuk memantau pergerakan lawan. Dengan kombinasi cepat, terkoordinasi, dan strategis ini, ancaman sebesar apapun tidak bakal sanggup merubuhkan fondasi advokasi yang sudah kita bangun dengan susah payah. Squad Elite, penyelamat krisis, pembentukan tim krisis. Squad Elite, penyelamat krisis atau pembentukan tim krisis. Musik latar bergaya spy thriller yang menegangkan, suara langkah kaki mantap di lorong markas rahasia, disusul bunyi tuts radio panggil. Nah, begitu badai krisis benar-benar datang menerjang, langkah konkret pertama yang wajib dilakukan adalah pembentukan tim krisis. Bayangkan, ini seperti adegan di film-film pahlawan super, di mana ketika bumi sedang diserang oleh alien, presiden langsung memanggil para Avengers untuk berkumpul satu ruangan khusus. Dalam dunia advokasi dan organisasi, Anda tidak bisa membiarkan ribuan anggota organisasi sibuk berdebat ataupun bicara sendiri-sendiri saat krisis. Anda butuh satu squad elite khusus yang fokusnya cuma satu, menyelamatkan situasi sebelum semuanya terlambat. Slide ini secara tegas menjelaskan bahwa langkah pertamanya adalah menunjuk tim inti yang diisi oleh orang-orang pilihan dengan peran yang sangat krusial. Pertama, harus ada seorang juru bicara alias spokesperson yang akan menjadi wajah dan suara resmi organisasi. Orang ini harus punya tingkat ketenangan setinggi langit, tidak gampang panik saat dibombardir pertanyaan jebakan oleh wartawan, dan punya wibawa yang bikin orang yakin saat dia berbicara. Kedua, harus ada ahli komunikasi yang bertugas merancang narasi, memilih diksi yang tepat, dan mengatur ritme penyebaran informasi di media sosial maupun media massa. Ketiga, jika situasi makin pelik, sertakan ahli hukum ataupun pengacara. Kehadiran ahli hukum ini sangat penting biar kita tidak salah melangkah ataupun asal bicara yang malah bikin organisasi kena pasal pidana ataupun gugatan perdata di kemudian hari. Dan yang tidak kalah penting, pilar keempat adalah keterlibatan perwakilan dari kelompok yang diadvokasi, misalnya perwakilan petani ataupun masyarakat terdampak itu sendiri. Jangan sampai tim krisis sibuk rapat di hotel berbintang tetapi lupa menyuarakan apa yang sebenarnya dirasakan oleh orang-orang di lapangan.
Wewenang mutlak untuk keputusan kilat. Poin kedua di slide ini memegang kunci paling vital yang seringkali menjadi lubang kematian bagi banyak organisasi. Tim ini harus memiliki otoritas untuk membuat keputusan cepat. Mari kita bayangkan sebuah tragedi klasik yang sering terjadi di organisasi yang birokrasinya kaku. Ada misinformasi liar atau hoaks yang beredar di media sosial jam 8 pagi. Tim krisis sebenarnya sudah tahu cara mengatasinya dalam 10 menit. Tetapi karena tidak punya wewenang mutlak, mereka harus bikin surat izin terlebih dahulu, kirim ke sekretaris, minta tanda tangan ketua umum yang lagi liburan di luar kota. Lalu menunggu rapat pleno yang baru bisa digelar minggu depan. Hasilnya, pas izinnya keluar minggu depan, reputasi organisasi Anda sudah rata dengan tanah dan jadi bahan tertawaan publik. Maka dari itu, begitu tim krisis ini dibentuk, seluruh jajaran pengurus ataupun pimpinan tertinggi harus secara legawa memangkas rantai birokrasi dan menyerahkan hak prerogatif penuh kepada tim ini. Tim krisis harus diberi wewenang mutlak untuk mengambil keputusan kilat dalam hitungan menit, mulai dari mengeluarkan reels pers, mengadakan konferensi pers mendadak, hingga mengambil tindakan hukum darurat. Di tengah krisis yang berkecamuk, kecepatan adalah nyawa dan wewenang mutlak adalah bahan bakarnya. Seni meracik peluru komunikasi, pengembangan pesan kunci. Setelah tim krisis terbentuk dan diberi wewenang mutlak, senjata berikutnya yang wajib disiapkan adalah pengembangan pesan kunci. Di tahap ini, kita tidak bisa asal ngomong di depan publik ataupun media. Pesan kunci itu ibarat peluru kendali. Kalau diracik dengan asal-asalan, bukannya kena sasaran, bisa-bisa malah meledak di dalam markas sendiri. Slide ini membeberkan 3 aturan emas dalam meracik pesan kunci saat badai krisis sedang mengamuk. Poin pertama, menuntut kita untuk merumuskan pesan-pesan kunci yang jelas, ringkas, akurat, dan konsisten. Dalam kondisi krisis, masyarakat dan media tidak butuh pidato sepanjang 2 jam yang berputar-putar tanpa arah. Mereka cuma butuh pesan yang singkat, padat, mudah dicerna, dan tidak berubah-ubah. Kalau hari ini juru bicara bilang A, besok sampai minggu depan jawabannya harus tetap A. Begitu ada sedikit saja perbedaan kata atau keraguan dalam narasi Anda, netizen dan media akan langsung menerkam celah tersebut untuk dingin seperti es, fokus pada fakta. Poin kedua dan ketiga di slide ini adalah tamparan keras bagi siapapun yang sering terbawa emosi saat dikritik. Kita diwajibkan fokus pada fakta, koreksi misinformasi, dan penegasan posisi advokasi, serta wajib hukumnya menghindari bahasa yang emosional ataupun defensif. Ini tantangan terberatnya. Pas organisasi Anda diserang fitnah, reaksi alami manusia biasanya adalah marah, membela diri mati-matian, lalu balik menyerang dengan kalimat-kalimat pedas. Tapi ingat, dalam dunia komunikasi krisis, siapa yang terbawa emosi, dialah yang kalah. Kalau Anda merespon serangan dengan bahasa yang defensif ataupun marah-marah, publik bukannya malah percaya, tetapi semakin yakin kalau Anda memang salah dan sedang menutupi sesuatu.
Biarkan penentang Anda berteriak-teriak pakai emosi. Tugas Anda adalah menjadi sosok yang paling dingin dan paling rasional di dalam ruangan. Hadapi serangan mereka bukan dengan makian, melainkan dengan fakta yang tidak bisa dibantah, koreksi poin demi poin misinformasi yang beredar, lalu tegaskan kembali dengan gagah di mana posisi advokasi Anda berdiri. Dengan cara ini, serangan lawan akan membalat dengan sendirinya, seperti melemparkan batu ke arah dinding benteng batu yang kokoh. Menjadi detektif di tengah badai penilaian dan analisis. Setelah tim krisis siap dan meracik pesan kunci, langkah berikutnya yang tidak kalah krusial adalah penilaian dan analisis. Di slide ini, dipaparkan langkah strategis saat krisis pertama kali terdeteksi di radar organisasi. Kita tidak boleh langsung panik ataupun asal mengambil tindakan tanpa memetakan peta pertempuran secara cermat. Begitu bau-bau krisis mulai tercium, tim harus segera duduk bersama untuk melakukan analisis mendalam. Ada 5 pertanyaan investigatif utama yang harus secara kilat dan akurat. Baik, ketika hidup memberi lemon, kita bikin manajemen krisis. Di slide ini terpampang pertanyaan besar yang sangat puitis namun bisa merinding. Secara definisi, formal yang tertera di layar, manajemen krisis dalam advokasi adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon dan pulih dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Tujuannya bukan cuma buat bertahan hidup, tapi meminimalkan dampak negatif dan kalau memungkinkan mengubah krisis tersebut menjadi sebuah peluang emas. Mari kita terjemahkan ke bahasa yang lebih membumi. Manajemen krisis itu ibaratnya adalah payung sebelum hujan, atau lebih tepatnya baju pelampung sebelum kapal yang kita tumpangi menabrak gunung es ala film Titanic. Dalam dunia gerakan, advokasi, maupun organisasi, krisis itu bukan pertanyaan apakah akan terjadi, melainkan kapan terjadinya. Bayangkan, Anda lagi gencar-gencarnya memperjuangkan isu lingkungan hidup dengan sangat gagah berani di media sosial. Tiba-tiba ketahuan kalau ketua organisasi Anda ternyata hobi buang sampah sembarangan atau pakai sedotan plastik sekali pakai di warung kopi. Dalam sekejap, netizen menyerang, kredibilitas runtuh, dan perjuangan berbulan-bulan terancam sirna dalam hitungan detik. Nah, disinilah manajemen krisis bekerja. Bagaimana caranya biar kepanikan itu tidak membuat kapal Anda karam sepenuhnya? Seni mengubah bencana menjadi peluang. Tiga kata kunci utama dalam manajemen krisis adalah mempersiapkan, merespon, dan pulih. Mempersiapkan artinya kita sudah punya playbook atau skenario terburuk sebelum krisis itu datang mengetuk pintu. Merespon artinya pada krisis itu benar-benar terjadi, kita tidak lari ke bawah kasur sambil menangis, melainkan langsung maju berhadapan dengan kamera media untuk memberikan penjelasan yang menenangkan. Dan pulih artinya bagaimana kita membangun kembali benteng kredibilitas yang sempat retak. Namun, bagian paling ajaib dari slide ini adalah pada kalimat terakhirnya. Mengubah krisis menjadi peluang. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam ilmu silat manajemen krisis. Jika orang biasa kena krisis cuma bisa minta maaf sambil klarifikasi dengan latar belakang tembok putih,
Seorang ahli manajemen krisis bisa memutarbalikkan narasi. Krisis yang tadinya bikin nama baik hancur, malah dijadikan panggung untuk membuktikan betapa bertanggung jawabnya organisasi tersebut. Ibaratnya, kalau kehidupan melempar buah lemon yang asam ke muka Anda, jangan cuma meringis kesakitan, tapi peras lemon itu tambahkan gula, kasih es batu, lalu jualah sebagai es lemon segar dengan harga mahal kepada orang-orang yang tadi menertawakan Anda. Dengan menguasai manajemen krisis, gerakan advokasi yang kita bangun tidak akan mudah goyah cuma karena terpaan angin kencang. Kita tidak cuma siap menghadapi masalah internal maupun serangan eksternal, tetapi juga siap menjadikan krisis itu sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi lagi dalam mencapai tujuan utama organisasi. Studi kasus realita lapangan dan bencana informasi. Nah, setelah kita pahami teori dasar manajemen krisis, sekarang saatnya kita melangkah ke dunia nyata yang penuh kejutan lewat studi kasus, yaitu contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Di slide ini dipaparkan dua skenario krisis nyata yang sanggup membuat jantung para pegiat advokasi dan pelaku bisnis meloncat keluar. Skenario pertama adalah serangan berita bohong alias hoax harga pangan. Dan skenario kedua adalah manuver kebijakan dadakan dari pemerintah terkait larangan ekspor maupun impor. Mari kita ulas bencana-bencana ini satu persatu sambil membayangkan betapa riuhnya situasi saat krisis tersebut benar-benar meledak di depan mata. Pertama, mari kita bahas tentang si perusak ketenangan publik. Berita hoaks harga pangan, bayangkan ada satu pesan berantai di aplikasi obrolan yang isinya mengklaim bahwa harga beras besok akan naik 3 kali lipat karena stok nasional habis total. Dalam hitungan jam, pesan tersebut menyebar bagai api menyambar jerami kering. Emak-emak langsung panik, menguras tabungan, dan menyerbu pasar swalayan untuk memborong beras dalam jumlah tak masuk akal. Pasar menjadi tidak stabil, panik buying terjadi di mana-mana, dan suasana menjadi sangat kacau. Bagi kelompok advokasi petani, ini adalah krisis level tertinggi. Kenapa? Karena kepanikan publik ini biasanya akan memaksa pemerintah mengambil tindakan instan yang serba terburu-buru. Seperti halnya menerapkan kontrol harga secara ugal-ugalan yang justru mencekik leher petani di tingkat tapak. Lebih parahnya lagi, narasi di publik seringkali diputarbalikkan seolah-olah petanilah yang serakah dan menjadi biang kerok kenaikan harga tersebut. Padahal petani di desa jangankan mau menaikkan harga, buat makan sehari-hari saja masih kempot-kempotan. Disinilah tim advokasi harus bertindak cepat meredam hoaks sebelum para petani dijadikan kambing hitam atas kekacauan yang diciptakan oleh ketikan jempol netizen yang tak bertanggung jawab. Drama kebijakan dadakan dan rantai pasok yang lumpuh. Skenario krisis kedua tidak kalah mengerikannya, yaitu kebijakan dadakan berupa larangan ekspor ataupun impor secara tiba-tiba. Bayangkan situasi di mana sebuah asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir sudah menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah dengan membeli di luar negeri. Truk-truk kontainer sudah antri rapi di pelabuhan, barang-barang sudah dikemas cantik. Tiba-tiba di sore hari pemerintah mengeluarkan pengumuman resmi bahwasannya mulai tengah malam nanti ekspor komoditas tersebut, misalnya minyak goreng, batu bara, ataupun produk pertanian lainnya resmi dilarang total.
Seketika itu juga dunia rasanya mau kiamat bagi para pelaku usaha. Kontrak terancam batal, denda penalti menanti di depan mata, barang-barang yang ada di gudang terancam membusuk, dan keberlangsungan rantai pasok langsung lumpuh total dalam semalam. Ini adalah krisis besar yang menyerang kredibilitas dan finansial secara bersamaan. Bagi asosiasi bisnis, tugas advokasi di momen seperti ini sangatlah berat. Mereka harus berpacu dengan waktu untuk melakukan lobby tingkat tinggi, menyampaikan data dampak kerugian secara terukur, dan menuntut kepastian hukum agar usaha yang melibatkan ribuan tenaga kerja ini tidak bangkrut berjamaah hanya karena keputusan politik yang berubah dalam hitungan detik. Perang reputasi dan tuduhan tanpa bukti. Masih di seputar krisis agribisnis, kali ini kita berhadapan dengan musuh yang tak terlihat, tapi dampaknya sangat mematikan bagi reputasi, yaitu pencemaran nama baik komoditas. Di slide ini dicontohkan bagaimana sebuah produk pertanian tertentu seperti kelapa sawit ataupun produk hortikultura tiba-tiba dituduh secara masif memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan ataupun kesehatan. Celakanya, tuduhan ini disebarkan secara meluas oleh media ataupun kelompok tertentu tanpa disertai bukti ilmiah yang kuat. Bayangkan Anda berada di posisi asosiasi produsen komoditas tersebut. Pagi hari Anda terbangun dan menemukan berita di sebuah platform media sosial yang mengklaim bahwa komoditas yang Anda perjuangkan adalah penyebab utama kerusakan alam ataupun mengandung zat berbahaya. Konsumen yang panik langsung berhenti membeli. Pasar ekspor melakukan pemboikotan dan nilai ekonomi dan komoditas tersebut terjun bebas dalam sekejap. Ini adalah krisis reputasi yang sangat brutal. Dalam konteks ini, tugas advokasi bukan cuma sekedar bilang itu tidak benar, melainkan harus menyajikan serangan balik berbasis riset dan bukti ilmiah yang tajam untuk memulihkan kembali kepercayaan publik dan pasar internasional. Runtuhnya proyek raksasa dan krisis kepercayaan. Lanjut ke contoh krisis berikutnya yang tidak kalah dahsyat, yaitu kegagalan program pertanian skala besar. Di slide secara eksplisit menyebutkan contoh seperti program food estate, ketika sebuah program mega proyek pemerintah dan diadvokasikan ataupun sebaliknya, dikritik oleh suatu organisasi, ternyata mengalami kegagalan besar di lapangan. Akibatnya bukan main-main, terjadi kerugian ekonomi yang masif dan kerusakan lingkungan yang tidak sedikit. Disinilah lahirnya krisis kepercayaan ataupun krisis kredibilitas. Bagi pihak yang tadinya mendukung dan mengadvokasikan program tersebut, mereka akan dicap gokil, tidak kompeten, atau bahkan dituduh terlibat dalam lingkaran kepentingan karena mempromosikan proyek yang akhirnya mangkrak. Sementara lagi pihak yang mengkritik krisis bisa muncul kalau kritik mereka ternyata tidak berbasis data yang tepat ataupun justru dipolitisasi. Pada akhirnya, krisis jenis ini memaksa setiap organisasi advokasi untuk ekstra hati-hati dan berdiri di atas pijakan data yang sangat kuat, agar kredibilitas yang sudah dibangun bertahun-tahun tidak ikut hancur meleleh bersama gagalnya proyek raksasa tersebut. Seni menjaga diri dari serangan penolakan dan misinformasi. Melanjutkan maraton panjang kita,
Sekarang kita masuk ke materi yang tidak kalah seru dan makin menegangkan. Strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Di slide ini digambarkan dua karakter yang sedang memegang papan grafik dan laptop, seolah-olah sedang menyusun benteng pertahanan terakhir dari gempuran musuh. Teks utamanya sangat lugas, menegaskan bahwa menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi itu memerlukan respon yang tidak cuma sekedar cepat, tetapi juga terkoordinasi dan sangat strategis. Di dunia nyata, ketika perjuangan ataupun advokasi Anda mulai membesar dan didengar publik, disitulah biasanya pihak-pihak yang terusik akan mulai bereaksi. Penolakan itu hal biasa, tetapi kalau sudah masuk ke ranah ancaman atau penyebaran misinformasi, itu tandanya Anda sudah masuk ke zona bahaya. Menghadapi situasi ini, tidak boleh pakai emosi jiwa ataupun asal post di media sosial sambil marah-marah. 3 pilar pertahanan: cepat, terkoordinasi, dan strategis. 3 kata kunci di slide ini, cepat, terkoordinasi, dan strategis, adalah formula rahasia agar kita tidak gugur di tengah jalan. Cepat artinya kalau ada misinformasi atau hoaks yang beredar, kita tidak boleh menunda klarifikasi sampai isu tersebut keburu membesar dan Di zaman sekarang, berita bohong itu jalannya pakai jet pribadi, sedangkan kebenaran seringkali masih sibuk memakai tali sepatu. Jadi, kalau kita lambat merespon, reputasi kita bisa hancur duluan sebelum sempat membela diri. Terkoordinasi artinya seluruh tim ataupun organisasi harus berbicara dengan satu suara yang sama. Jangan sampai ketua bilang A, juru bicara bilang B, dan anggota tim di media sosial malah sibuk melayani debat kusir dengan akun-akun anonim. Semuanya harus teratur lewat satu komando agar pesan yang disampaikan konsisten. Dan yang terakhir, strategis artinya setiap langkah pertahanan yang diambil harus punya kalkulasi yang matang. Kita harus tahu kapan saatnya balik menyerang dengan data yang telak dan kapan saatnya diam sejenak untuk memantau pergerakan lawan. Dengan kombinasi cepat, terkoordinasi, dan strategis ini, ancaman sebesar apapun tidak bakal sanggup merubah fondasi advokasi yang sudah kita bangun dengan susah payah. Runtuhnya proyek raksasa dan krisis kepercayaan. Lanjut ke contoh krisis berikutnya yang tidak kalah dahsyat, yaitu kegagalan program pertanian skala besar. Di slide secara eksplisit menyebutkan contoh seperti program food estate ketika sebuah program mega proyek pemerintah yang diadvokasikan atau sebaliknya dikritik oleh suatu organisasi ternyata mengalami kegagalan besar di lapangan. Akibatnya bukan main-main, terjadi kerugian ekonomi yang masif dan kerusakan lingkungan yang tidak sedikit. Disinilah lahir krisis kepercayaan ataupun krisis kredibilitas bagi pihak yang tadinya mendukung dan mengadvokasikan program tersebut. Mereka akan dicap gokil, tidak kompeten, atau bahkan dituduh terlibat dalam lingkaran kepentingan karena mempromosikan proyek yang akhirnya mangkrak. Sementara bagi pihak yang mengkritik, krisis bisa muncul kalau kritik mereka ternyata tidak berbasis data yang tepat atau justru dipolitisasi. Pada akhirnya, krisis jenis ini memaksa setiap organisasi advokasi untuk ekstra hati-hati dan berdiri di atas pijakan data yang sangat kuat. Agar kredibilitas yang sudah dibangun bertahun-tahun tidak ikut hancur setelah meleleh bersama gagalnya proyek raksasa tersebut.
Seni menjaga diri dari serangan penolakan dan misinformasi. Melanjutkan maraton panjang kita, sekarang kita masuk ke materi yang tidak kalah seru dan makin menegangkan. Strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Di slide ini digambarkan dua karakter yang sedang memegang papan grafik dan laptop, seolah-olah sedang menyusun benteng pertahanan terakhir dari gempuran musuh. Teks utamanya sangat lugas, menegaskan bahwa menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi itu memerlukan respons yang tidak cukup sekedar cepat, tetapi juga terkoordinasi dan sangat strategis. Di dunia nyata, ketika perjuangan ataupun advokasi Anda mulai membesar dan didengar publik, disitulah biasanya pihak-pihak yang terusik akan mulai bereaksi. Penolakan itu hal biasa, tapi kalau sudah masuk ke ranah ancaman ataupun penyebaran misinformasi, itu tandanya Anda sudah masuk ke zona berbahaya. Menghadapi situasi ini, tidak boleh pakai emosi jiwa ataupun asal post di media sosial sambil marah-marah. 3 pilar pertahanan, cepat, terkoordinasi, dan strategis. 3 kata kunci di slide ini, cepat, terkoordinasi, dan strategis, adalah formula rahasia agar kita tidak gugur di tengah jalan. Cepat artinya, kalau ada misinformasi atau hoaks yang beredar, kita tidak boleh menunda klarifikasi sampai isu tersebut keburu membesar dan dipercaya publik sebagai kebenaran. Di zaman sekarang, berita bohong itu jalannya pakai jet pribadi, sedangkan kebohongan sering kali masih sibuk memakai tali sepatu. Jadi, kalau kita lambat merespon, reputasi kita bisa hancur duluan sebelum sempat membela diri. Terkoordinasi artinya seluruh tim ataupun organisasi harus berbicara dengan satu suara yang sama. Jangan sampai ketua bilang A, juru bicara bilang B, dan anggota tim di media sosial malah sibuk melayani debat kusir dengan akun-akun anonim. Semuanya harus teratur lewat satu komando agar pesan yang disampaikan konsisten. Dan yang terakhir, strategis artinya setiap langkah pertahanan yang diambil harus punya kalkulasi yang matang. Kita harus tahu kapan saatnya balik menyerang dengan kata yang telak, dan kapan saatnya diam sejenak untuk memantau pergerakan lawan. Dengan kombinasi cepat, terkoordinasi, dan strategis ini, ancaman sebesar apapun tidak bakal sanggup merubuhkan fondasi advokasi yang sudah kita bangun dengan susah payah. Squad Elite, penyelamat krisis, pembentukan tim krisis. Squad Elite, penyelamat krisis atau pembentukan tim krisis. Musik latar bergaya spy thriller yang menegangkan, suara langkah kaki mantap di lorong markas rahasia, disusul bunyi tuts radio panggil. Nah, begitu badai krisis benar-benar datang menerjang, langkah konkret pertama yang wajib dilakukan adalah pembentukan tim krisis. Bayangkan, ini seperti adegan di film-film pahlawan super, di mana ketika bumi sedang diserang oleh alien, presiden langsung memanggil para Avengers untuk berkumpul satu ruangan khusus. Dalam dunia advokasi dan organisasi, Anda tidak bisa membiarkan ribuan anggota organisasi sibuk berdebat ataupun bicara sendiri-sendiri saat krisis. Anda butuh satu squad elite khusus yang fokusnya cuma satu, menyelamatkan situasi sebelum semuanya terlambat.
Slide ini secara tegas menjelaskan bahwa langkah pertamanya adalah menunjuk tim inti yang diisi oleh orang-orang pilihan dengan peran yang sangat krusial. Pertama, harus ada seorang juru bicara alias spokesperson yang akan menjadi wajah dan suara resmi organisasi. Orang ini harus punya tingkat ketenangan setinggi langit, tidak gampang panik saat dibombardir pertanyaan jebakan oleh wartawan, dan punya wibawa yang bikin orang yakin saat dia berbicara. Kedua, harus ada ahli komunikasi yang bertugas merancang narasi, memilih diksi yang tepat, dan mengatur ritme penyebaran informasi di media sosial maupun media massa. Ketiga, jika situasi makin pelik, sertakan ahli hukum ataupun pengacara. Kehadiran ahli hukum ini sangat penting biar kita tidak salah melangkah ataupun asal bicara yang malah bikin organisasi kena pasal pidana ataupun gugatan perdata di kemudian hari. Dan yang tidak kalah penting, pilar keempat adalah keterlibatan perwakilan dari kelompok yang diadvokasi, misalnya perwakilan petani ataupun masyarakat terdampak itu sendiri. Jangan sampai tim krisis sibuk rapat di hotel berbintang tetapi lupa menyuarakan apa yang sebenarnya dirasakan oleh orang-orang di lapangan. Wewenang mutlak untuk keputusan kilat. Poin kedua di slide ini memegang kunci paling vital yang seringkali menjadi lubang kematian bagi banyak organisasi. Tim ini harus memiliki otoritas untuk membuat keputusan cepat. Mari kita bayangkan sebuah tragedi klasik yang sering terjadi di organisasi yang birokrasinya kaku. Ada misinformasi liar atau hoaks yang beredar di media sosial jam 8 pagi. Tim krisis sebenarnya sudah tahu cara mengatasinya dalam 10 menit. Tetapi karena tidak punya wewenang mutlak, mereka harus bikin surat izin terlebih dahulu, kirim ke sekretaris, minta tanda tangan ketua umum yang lagi liburan di luar kota. Lalu menunggu rapat pleno yang baru bisa digelar minggu depan. Hasilnya, pas izinnya keluar minggu depan, reputasi organisasi Anda sudah rata dengan tanah dan jadi bahan tertawaan publik. Maka dari itu, begitu tim krisis ini dibentuk, seluruh jajaran pengurus ataupun pimpinan tertinggi harus secara legawa memangkas rantai birokrasi dan menyerahkan hak prerogatif penuh kepada tim ini. Tim krisis harus diberi wewenang mutlak untuk mengambil keputusan kilat dalam hitungan menit, mulai dari mengeluarkan reels pers, mengadakan konferensi pers mendadak, hingga mengambil tindakan hukum darurat. Di tengah krisis yang berkecamuk, kecepatan adalah nyawa dan wewenang mutlak adalah bahan bakarnya. Seni meracik peluru komunikasi, pengembangan pesan kunci. Setelah tim krisis terbentuk dan diberi wewenang mutlak, senjata berikutnya yang wajib disiapkan adalah pengembangan pesan kunci. Di tahap ini, kita tidak bisa asal ngomong di depan publik ataupun media. Pesan kunci itu ibarat peluru kendali. Kalau diracik dengan asal-asalan, bukannya kena sasaran, bisa-bisa malah meledak di dalam markas sendiri. Slide ini membeberkan 3 aturan emas dalam meracik pesan kunci saat badai krisis sedang mengamuk. Poin pertama, menuntut kita untuk merumuskan pesan-pesan kunci yang jelas, ringkas, akurat, dan konsisten. Dalam kondisi krisis, masyarakat dan media tidak butuh pidato sepanjang 2 jam yang berputar-putar tanpa arah. Mereka cuma butuh pesan yang singkat, padat, mudah dicerna, dan tidak berubah-ubah. Kalau hari ini juru bicara bilang A, besok sampai minggu depan jawabannya harus tetap A. Begitu ada
sedikit saja perbedaan kata atau keraguan dalam narasi Anda, netizen dan media akan langsung menerkam celah tersebut untuk dingin seperti es, fokus pada fakta. Poin kedua dan ketiga di slide ini adalah tamparan keras bagi siapapun yang sering terbawa emosi saat dikritik. Kita diwajibkan fokus pada fakta, koreksi misinformasi, dan penegasan posisi advokasi, serta wajib hukumnya menghindari bahasa yang emosional ataupun defensif. Ini tantangan terberatnya. Pas organisasi Anda diserang fitnah, reaksi alami manusia biasanya adalah marah, membela diri mati-matian, lalu balik menyerang dengan kalimat-kalimat pedas. Tapi ingat, dalam dunia komunikasi krisis, siapa yang terbawa emosi, dialah yang kalah. Kalau Anda merespon serangan dengan bahasa yang defensif ataupun marah-marah, publik bukannya malah percaya, tetapi semakin yakin kalau Anda memang salah dan sedang menutupi sesuatu. Biarkan penentang Anda berteriak-teriak pakai emosi. Tugas Anda adalah menjadi sosok yang paling dingin dan paling rasional di dalam ruangan. Hadapi serangan mereka bukan dengan makian, melainkan dengan fakta yang tidak bisa dibantah, koreksi poin demi poin misinformasi yang beredar, lalu tegaskan kembali dengan gagah di mana posisi advokasi Anda berdiri. Dengan cara ini, serangan lawan akan membalat dengan sendirinya, seperti melemparkan batu ke arah dinding benteng batu yang kokoh. Menjadi detektif di tengah badai penilaian dan analisis. Setelah tim krisis siap dan meracik pesan kunci, langkah berikutnya yang tidak kalah krusial adalah penilaian dan analisis. Di slide ini, dipaparkan langkah strategis saat krisis pertama kali terdeteksi di radar organisasi. Kita tidak boleh langsung panik ataupun asal mengambil tindakan tanpa memetakan peta pertempuran secara cermat. Begitu bau-bau krisis mulai tercium, tim harus segera duduk bersama untuk melakukan analisis mendalam. Ada 5 pertanyaan investigatif utama yang harus secara kilat dan akurat.